soal-soal tes kompetensi teknis untuk P3K ya, yaitu tahun 2025 ya, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ya, langsung saja kita ke nomor pertama, yaitu manakah dari metode pengelolaan arsip berikut yang paling tepat untuk diterapkan pada arsip statis? A. Pengindeksan subjek, B. Pengindeksan deskripsi, C. Penyimpanan sentral, D. Pengarsipan elektronik, E. Pemusnahan arsip. Ya, jawaban tepat yang C ya, penyimpanan sentral. Pembahasan, penyimpanan sentral adalah metode yang paling tepat untuk arsip statis karena memudahkan pengelolaan dan kontrol arsip, meningkatkan keamanan dan ketahanan arsip, memudahkan akses bagi pengguna yang membutuhkan arsip statis. Ya, selanjutnya di nomor 2, manfaat utama dari penanganan surat rahasia adalah A. Memperkuat hubungan antara individu, B. Meningkatkan transparansi organisasi, C. Melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah, D. Mempercepat aliran informasi, E. Menarik perhatian media. Ya, jawaban benar yang C ya, yaitu melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah. Pembahasan, penanganan surat rahasia bertujuan untuk melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Ini penting untuk menjaga rahasia informasi yang sensitif dan mencegah kebocoran data yang dapat merugikan organisasi. Ya, selanjutnya di nomor 3, apa yang harus dilakukan jika seseorang menerima surat rahasia yang seharusnya ditunjukkan kepada orang lain? A. Segera dibuka dan dibaca, B. Dikembalikan kepada pengirim, C. Disimpan di tempat yang aman, D. Diberitahukan kepada rekan kerja, E. Diabaikan. Ya, jawaban benar yang C ya, yaitu disimpan di tempat yang aman. Pembahasan, surat rahasia yang salah alamat harus dikembalikan kepada pengirim untuk memastikan bahwa informasi surat rahasia tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah dan mempertahankan keamanan informasi. Ya, selanjutnya di nomor 4, sebuah instansi memiliki banyak arsip yang perlu dikelola dengan sistematis dan efisien. Instansi tersebut ingin menerapkan sistem pengindeksan yang tepat untuk memudahkan pencarian arsip. Manakah dari sistem pengindeksan berikut yang paling tepat untuk diterapkan pada instansi tersebut? A. Sistem pengindeksan abjad, B. Sistem pengindeksan deksimal, C. Sistem pengindeksan subjek, D. Sistem pengindeksan geografis, D. Sistem pengindeksan kronologis. Ya, jawaban benar yang C ya, yaitu sistem pengindeksan subjek. Pembahasan, sistem pengindeksan subjek adalah yang paling tepat untuk instansi tersebut karena memudahkan pencarian arsip berdasarkan topik atau tema arsip, cocok untuk instansi yang memiliki banyak arsip dengan topik yang beragam, dapat dikombinasikan dengan sistem pengindeksan lain untuk meningkatkan akurasi pencarian. Ya, selanjutnya di nomor 5, sebuah instansi pemerintah ingin menyimpan arsip fisik dengan aman terawat. Manakah dari opsi yang paling tidak tepat untuk diterapkan? A. Menyimpan arsip di ruangan yang kering, sejuk, dan bebas dari debu dan kotoran. B. Menggunakan rak penyimpanan arsip yang terbuat dari bahan yang tahan api dan air. C. Melakukan pemeriksaan arsip secara berkala untuk mendeteksi kerusakan dan melakukan tindakan pencegahan. D. Memasang sistem alarm kebakaran dan sistem pendeteksi air di ruang penyimpanan arsip. E. Menyimpan arsip digital sebagai salinan cadangan.
Ya, jawaban yang paling tepat yaitu yaitu menyimpan arsip digital sebagai salinan cadangan. Pembahasan menyimpan arsip digital sebagai salinan cadangan bukan merupakan perlindungan arsip dari kerusakan fisik arsip. Ya, selanjutnya di nomor 6, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memastikan kerahasiaan surat rahasia yang disimpan? A. Membagikan kepada semua anggota. B. Menyimpannya di rak terbuka. C. Mengunci dalam lemari arsip terkunci. D. Meninggalkannya di meja. E. Membuangnya setelah dibaca. Ya, jawaban benar yang C yaitu mengunci dalam lemari arsip terkunci. Pembahasan menyimpan surat rahasia dalam lemari arsip terkunci membantu memastikan kerahasiaan informasi tersebut dengan mencegah akses yang tidak sah dari pihak yang tidak berwenang. Dan selanjutnya di nomor 7, mengapa penting untuk memastikan keamanan surat rahasia saat pengiriman dan penyimpanan? A. Agar surat tersebut terlihat penting. B. Untuk menghindari biaya pengiriman yang tinggi. C. Untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. D. Agar surat tersebut tidak hilang. E. Agar surat tersebut cepat sampai ke tujuan. Jawaban tepat yang C yaitu untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Pembahasan keamanan surat rahasia saat pengiriman dan penyimpanan penting untuk mencegah kebocoran informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini membantu menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah resiko keamanan data. Selanjutnya di nomor 8, apa yang harus dilakukan jika ada kecurigaan bahwa surat rahasia telah dibaca oleh orang yang tidak berwenang? A. Diabaikan saja. B. Dibicarakan dengan rekan kerja. C. Dilaporkan kepada atasan atau bagian keamanan. D. Disimpan di tempat yang tersembunyi. E. Dihancurkan dan tidak diperhatikan lagi. Jawaban tepat yang C yaitu dilaporkan kepada atasan atau bagian keamanan. Pembahasan, jika ada kecurigaan bahwa surat rahasia telah dibaca oleh orang yang tidak berwenang, penting untuk segera melaporkannya kepada atasan atau bagian keamanan untuk ditindaklanjut. Selanjutnya di nomor 9, apa yang dimaksud dengan surat rahasia? A. Surat yang ditulis oleh pihak yang tidak berwenang. B. Surat yang ditujukan kepada orang yang tidak dikenal. C. Surat yang berisi informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. D. Surat yang dikirim tanpa pengawasan. D. Surat yang tidak memiliki pengirim. Jawaban tepat yang C yaitu surat yang berisi informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Pembahasan, surat rahasia biasanya mengandung informasi rahasia atau informasi penting yang perlu dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya di nomor 10, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan terhadap surat rahasia yang sudah dikirim? A. Surat tersebut diabaikan saja. B. Surat dikirim kembali dengan keterangan perbaikan. C. Surat ditarik kembali dan dikirim ulang. D. Surat disimpan dengan catatan kesalahan. E. Surat dibiarkan begitu saja. Jawaban tepat yang C yaitu surat ditarik kembali dan dikirim ulang. Pembahasan, jika terjadi kesalahan dalam surat rahasia yang sudah terkirim, langkah yang tepat adalah menarik surat tersebut kembali dan mengirim ulang versi yang sudah diperbaiki untuk memastikan informasi yang benar sampai kepada penerima. Selanjutnya di nomor 11, apa yang dilakukan? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan surat rahasia? A. Mengirim surat melalui email. B. Menyimpan surat di meja terbuka. C. Menandatangani surat sebelum dikirim. D. Menggunakan layanan kurir yang terpercaya.
Membagikan surat kepada semua anggota. Ya, jawaban tepat yang D yaitu menggunakan layanan kurir yang terpercaya. Pembahasan, menggunakan layanan kurir yang terpercaya dapat meningkatkan keamanan surat rahasia, karena kurir tersebut biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi paket atau surat yang mereka kirimkan. Dan selanjutnya di nomor 12, siapa yang bertanggung jawab atas penanganan dan keamanan surat rahasia dalam sebuah organisasi? A. Semua anggota tim. B. Hanya pimpinan. C. Hanya bagian keamanan. D. Setiap orang yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan surat. E. Hanya bagian administrasi. Ya, jawaban tepat yang D yaitu setiap orang yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan surat. Pembahasan, setiap orang yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan surat bertanggung jawab untuk memastikan penanganan dan keamanan surat rahasia sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Dan selanjutnya di nomor 13, apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran informasi dari surat rahasia? A. Surat tersebut dilupakan. B. Surat tersebut diabaikan. C. Dilaporkan kepada atasan atau keamanan. D. Informasi dari surat tersebut disebarluaskan. E. Surat tersebut disimpan sebagai catatan. Ya, jawaban tepat yang C yaitu dilaporkan kepada atasan atau keamanan. Pembahasan, jika terdapat kebocoran informasi dari surat rahasia, penting untuk segera melaporkannya kepada atasan atau bagian keamanan untuk tindakan lebih lanjut, guna mengatasi masalah tersebut dan mencegah kebocoran lebih lanjut. Ya, selanjutnya di nomor 14, seorang sekretaris perlu membuat laporan bulanan yang kompleks dengan berbagai tabel, grafik, dan gambar. Perangkat lunak Microsoft Office manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Microsoft Word. D. Microsoft Excel. C. Microsoft PowerPoint. D. Microsoft Outlook. E. Microsoft Access. Ya, yang benar yang C, yang B. Ya, jawaban benar yang B yaitu Microsoft Excel. Pembahasan, Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pengelolaan data numerik, pembuatan tabel, grafik, dan analis data. Fitur-fiturnya seperti rumus, tabel pivot, dan charting tools sangat ideal untuk membuat laporan bulanan yang kompleks. Ya, selanjutnya di nomor 15, seorang manajer perlu menyiapkan presentasi yang menarik untuk rapat penting dengan klien. Perangkat lunak Microsoft Office manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Microsoft PowerPoint. D. Microsoft Outlook. E. Microsoft Access. Jawaban benar yang C yaitu Microsoft PowerPoint. Pembahasan, Microsoft PowerPoint adalah perangkat yang dirancang untuk membuat presentasi visual yang menarik dengan teks, gambar, video, dan animasi. Ya, selanjutnya di nomor 16, seorang staf HRD perlu mengelompokkan data karyawan berdasarkan departemen dan jabatan. Untuk analisis lebih lanjut, perangkat lunak Microsoft Office manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Microsoft PowerPoint. D. Microsoft Outlook. E. Microsoft Access. Ya, jawaban tepat yang E yaitu Microsoft Access. Pembahasan, Microsoft Access adalah perangkat lunak manajemen basis data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Ya, selanjutnya di nomor 17, seorang sekretaris perlu mengatur jadwal rapat, mengirim email pengingat, dan melacak tugas-tugas penting.
perangkat lunak Microsoft Office manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Outlook, E. Microsoft Access. Ya, jawaban tepat yang D ya, yaitu Microsoft Outlook. Pembahasan. Microsoft Outlook adalah perangkat lunak pengelola informasi pribadi atau PMI yang membantu pengguna untuk mengatur email, kalender, kontrak, dan tugas. Ya, selanjutnya di nomor 18, seorang akuntan perlu melakukan merger atau konsolidasi data keuangan dari beberapa cabang perusahaan. Perangkat lunak Microsoft Office manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Outlook, E. Microsoft Access. Ya, jawaban tepat yang B ya, yaitu Microsoft Excel. Pembahasan. Meskipun Microsoft Access dapat digunakan untuk mengelola data keuangan, tapi Microsoft Excel lebih ideal untuk merger dan konsolidasi data keuangan. Ya, selanjutnya di nomor 19, sebuah perusahaan dengan volume arsip yang sangat besar ingin menerapkan sistem pengindeksan yang efektif dan efisien. Manakah dari opsi berikut yang paling tepat untuk diterapkan? A. Sistem pengindeksan berdasarkan subjek dengan menggunakan daftar kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. B. Sistem pengindeksan berdasarkan tanggal pembuatan arsip dengan menggunakan urutan kronologis. C. Sistem pengindeksan berdasarkan kombinasi subjek dan tanggal pembuatan arsip. D. Sistem pengindeksan berdasarkan nomor arsip yang unik untuk setiap arsip. E. Sistem pengindeksan berdasarkan nama pencipta arsip. Jawaban tepat yang C ya, yaitu sistem pengindeksan berdasarkan kombinasi subjek dan tanggal pembuatan arsip. Pembahasan. Pilihan C menggabungkan subjek dan tanggal sehingga memungkinkan pencarian arsip dengan lebih mudah dan akurat, terutama untuk arsip dengan topik yang luas atau periode waktu yang panjang. Ya, selanjutnya di nomor 20, sebuah organisasi nirbala ingin memelihara arsip digitalnya agar tetap terjaga dan mudah diakses. Manakah dari opsi berikut yang paling penting untuk diterapkan? A. Mengonversi arsip digital ke format yang lebih modern dan kompatibel. B. Melakukan backup arsip digital secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang berbeda. C. Menerapkan sistem kontrol akses untuk membatasi akses ke arsip digital. D. Melatih staf tentang cara mengelola dan menggunakan arsip digital dengan benar. D. Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan arsip digital. Ya, jawaban tepat yang E ya, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan arsip digital. Pembahasan. Jawaban A sampai D penting, namun opsi E fundamental karena menjadi dasar bagi pengelolaan arsip digital yang efektif. Kebijakan dan prosedur yang jelas akan memastikan arsip digital dikelola dengan benar, konsisten dan aman. Ya, selanjutnya di nomor 21, Anda sedang mengikuti rapat penting dengan tim Anda. Saat rapat berlangsung, Anda menerima pesan teks pribadi dari teman Anda. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Membaca pesan teks tersebut secara diam-diam dan membalasnya singkat. B. Meminta maaf dengan tim dan menunda membalasnya hingga rapat selesai. C. Mematikan notifikasi ponsel Anda dan fokus pada rapat.
D. Menjelaskan kepada tim bahwa Anda sedang menunggu pesan penting dan meminta izin untuk membacanya. E. Meninggalkan rapat sebentar untuk membaca pesan teks dan kembali sesegera mungkin. Ya, jawaban tepat yang C ya, yaitu mematikan notifikasi ponsel Anda dan fokus pada rapat. Pembahasan jawaban C merupakan yang paling tepat, sebab dengan mematikan notifikasi ponsel Anda dan fokus pada rapat, itu menandakan Anda adalah orang yang profesional dan menghormati rekan atau tim Anda. Dan selanjutnya di nomor 22, Anda memiliki kolega yang sering berbicara dengan nada tinggi dan menggunakan kata-kata kasar saat berkomunikasi dengan Anda dan rekan kerja lainnya. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Mengabaikan dan membiarkan dia berperilaku seperti itu. B. Mengkonfrontasi dia secara langsung dan mengatakan bahwa perilakunya tidak pantas. C. Berbicara dengan atasan tentang masalah ini. D. Mencoba memahami alasan dibalik perilakunya dan menasihatinya dengan tenang dan sopan. E. Melaporkan perilakunya kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Ya, jawaban tepat yang D ya, yaitu mencoba memahami alasan dibalik perilakunya dan menasihatinya dengan tenang dan sopan. Pembahasan langkah awal yang dapat kita lakukan ialah memahami perilaku kolega kita dan menasihatinya dengan tenang dan sopan, bahwa perilaku dan kata-katanya bisa membuat orang lain terganggu. Dan selanjutnya di nomor 23, Nisa dan Nisa sedang berdiskusi tentang pekerjaan di kantin kantor. Mereka berdua berbicara dengan suara yang cukup keras dan menggunakan kata-kata yang kasar. Tiba-tiba Pak Tono menegur mereka karena cara bicara mereka yang tidak sopan. Bagaimana seharusnya sikap Nisa dan Lisa dalam situasi tersebut? A. Tetap melanjutkan diskusi dengan suara yang keras dan menggunakan kata-kata kasar karena mereka sedang berbicara masalah penting. B. Meminta maaf kepada Pak Tono atas sikap mereka yang tidak sopan dan menjelaskan bahwa mereka sedang berbicara masalah penting. D. Menjelaskan kepada Pak Tono bahwa mereka hanya bercanda dan tidak bermaksud bahwa untuk bertindak tidak sopan. D. Mengabaikan teguran Pak Tono dan melanjutkan diskusi mereka di tempat lain. E. Mencoba mengubah topik pembicaraan agar tidak membahas tentang pekerjaan. Ya, jawaban tepat yang B ya, yaitu meminta maaf kepada Pak Tono atas sikap mereka yang tidak sopan dan menjelaskan bahwa mereka sedang berbicara masalah penting. Pembahasan, Nisa dan Lisa seharusnya menunjukkan sikap yang sopan dan profesional dalam berkomunikasi, bahkan ketika mereka membicarakan masalah penting, karena sikap mereka yang berbicara suara keras dan kata-kata kasar dapat mengganggu orang lain. Baik, selanjutnya di nomor 24, Lala dan Dedi adalah rekan kerja yang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Lala adalah orang yang pendiam dan lebih suka berkomunikasi melalui email, sedangkan Dedi adalah orang yang cerewet dan lebih suka berkomunikasi secara langsung. Perbedaan komunikasi ini sering menyebabkan kesalahpahaman antara Lala dan Dedi. Bagaimana cara Lala dan Dedi dapat meningkatkan komunikasi mereka agar lebih efektif? A. Lala harus sering berbicara secara langsung dengan Dedi. B. Lala harus sering berkomunikasi dengan Dedi melalui email. C. Lala dan Dedi harus saling memahami gaya komunikasi masing-masing dan menyesuaikan cara mereka berkomunikasi. D. Lala dan Dedi harus menghindari komunikasi langsung dan hanya melakukan komunikasi melalui email. E. Lala dan Dedi harus mencari mediator untuk membantu mereka berkomunikasi. Ya, jawaban benar yang C ya,
yaitu Lala dan Dedi harus saling memahami gaya komunikasi masing-masing dan menyesuaikan cara mereka berkomunikasi. Pembahasan, Lala dan Dedi tidak perlu merubah gaya komunikasi mereka secara drastis. Yang penting mereka saling memahami gaya komunikasi masing-masing dan menyesuaikan cara mereka berkomunikasi agar lebih efektif. Selanjutnya di nomor 25, Jono adalah seorang supervisor yang sering memberikan kritik kepada bawahannya. Jono sering menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan saat memberikan kritik. Bagaimana cara Jono dapat memberikan kritik kepada bawahannya dengan lebih efektif? A. Jono harus memberikan kritik langsung kepada bawahannya di depan semua orang. B. Jono harus memberikan kritik secara tertulis kepada bawahannya. C. Jono harus memberikan kritik kepada bawahannya di tempat yang privat dan menggunakan bahasa yang sopan. D. Jono harus menghindari memberikan kritik kepada bawahannya. E. Jono harus memberikan kritik kepada bawahannya di depan atasannya. Ya, jawaban tepat yang C ya, yaitu Jono harus memberikan kritik kepada bawahannya di tempat yang privat dan menggunakan bahasa yang sopan. Pembahasan, kritik yang kondusif dapat membantu bawahannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Namun kritikan haruslah di tempat yang